Nazwa Alia, 19, warga Jalan Bejo, Gang Sejahtera, Dusun 16, Kecamatan Percut Setuan, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, tewas setelah menjalani perawatan di sebuah rumah sakit di Kamboja. Sejak lama, lulusan SMK Telkom 2 Medan itu memiliki keinginan untuk bekerja di luar negeri. Salah satu negara yang ingin dikunjunginya adalah Kamboja. Namun, sang ibu, Laniari Hasibuan, 53, menolak permintaan tersebut karena menilai Kamboja berbahaya. Awalnya anak saya minta izin untuk ikut study tour, tapi saya tolak. Lalu, ia minta izin untuk interview di salah satu bank, dan itu saya izinkan, ujar Laniari saat ditemui di rumahnya, Jumat, 15 Agustus 2025. Laniari sempat ingin mendampingi Nazwa mengikuti interview di salah satu kantor cabang bank di Medan. Pada 28 Mei sekitar pukul 5 WIB, Nazwa sudah berangkat dari rumah. Saya sempat bangun, tapi karena lelah dan mengantuk, saya tidak terlalu memperhatikan, tuturnya. Keesokan harinya, Laniari menerima pesan WhatsApp dari Nazwa yang mengatakan telah meninggalkan kunci rumah di jendela. Saat dihubungi, Nazwa hanya meminta komunikasi lewat SMS. Beberapa hari kemudian, kabar mengejutkan datang. Nazwa ternyata sudah berada di Bangkok, Thailand. Saya sempat pingsan saat mendengar itu. Waktu saya tanya dengan siapa ke Bangkok, Nazwa bilang bersama teman PKL-nya. Tapi setelah saya desak, ia mengaku pergi sendiri, ungkap Laniari. Pada 7 Agustus 2025, Laniari mendapat kabar dari Kedutaan Besar Republik Indonesia, KBRI, di Phnom Penh bahwa Nazwa sedang sakit dan dirawat intensif di State Hospital, Provinsi Siem Reap, Kamboja. Namun, Laniari mengaku dilarang KBRI untuk berangkat ke Kamboja. KBRI melarang saya datang ke Kamboja karena katanya anak saya benci melihat saya. Mereka sarankan adik saya atau keluarga lain yang berangkat, kata Laniari. Pada 12 Agustus, keluarga kemudian mendapatkan kabar bahwa Nazwa meninggal dunia. Saya dapat kabar tanggal 7 Agustus anak saya dirawat di RS, dan kemarin, 12 Agustus, saya kembali dikabarkan kalau anak saya sudah meninggal dunia, ucap Laniari dengan suara bergetar. Hingga kini, jasad Nazwa masih berada di State Hospital, Kamboja. Laniari mengaku pasrah karena biaya pemulangan jenazah anaknya mencapai $8.500 Amerika atau sekitar 138 juta rupiah. Saya tidak punya uang sebanyak itu. Saya sangat berharap pemerintah membantu pemulangan jenazah anak saya, ujarnya lirih. Sambil menahan air mata, Laniari berharap pemerintah pusat maupun daerah dapat turun tangan membantu kepulangan putrinya ke tanah air.